Nah, baru pulang tuh bocah. Udah pulang lu? Belum anjing, masih di jalan. Udah lihat gua udah pulang, masih aja nanya. Mana si Erik? Belum datang dia? Belum nih. Eh, tapi dia tahu nggak di mana kosan kita? Aman, udah gua kasih tahu tadi. Tunggu aja, bentar lagi pasti datang. Permisi, Maron, Said, kalian di dalam kan? Siapa kamu? Mau ngapain kamu di sini? Mau intip saya mandi? Kurang ajar. Maling, maling. Saya bukan maling, Bu. Jangan lihat doang, subscribe kocak. Maling, maling. Ada maling tuh, ada maling. Saya bukan maling, Bu. Itu kan si Erik. Lah iya, yuk samperin. Bu, ke depan nih bu. Itu, dia masuk kamar mandi saya. Mau intip saya mandi dia. Kurang ajar. Tenang bu. Biar kami aja yang urus maling ini. Woi, gua bukan maling. Gua cuma salah masuk aja tadi. Udah lu diam aja. Udah ya bu, biar kami urus maling ini. Iya, hajar aja dia. Biar kapok tuh. Kurang ajar ngintip orang mandi. Sialan, lu kenapa cabul banget jadi orang? Bukan cabul. Gua nggak tahu aja. Gua kira yang namanya kosan boleh masuk mana aja. Memang aneh ini orang. Kocak, lu pikir ini panti asuhan? Yang namanya kosan juga rumah orang, kampret. Ya mana gua tahu. Baru kali ini gua main ke kosan. Gua pikir yang namanya kosan rumah kita semua. Nih gue bilang sama kalian, walaupun dia terlihat dewasa, tapi dia sangat polos orangnya. Makanya gue bilang sama kalian, jangan ngajarin dia yang bukan-bukan. Benar-benar polos dia. Persis yang dibilang oleh Siti tadi. Terus kita mau ngapain nih? Ya gua mau lihat-lihat aja di sini. Kepala lu lihat-lihat aja. Tadi aja lu hoki banget bisa lihat orang mandi. Sumpah gua gak sengaja tadi. Iya gua ngerti. Emang parah sih kalau orang polos. Itu rumah yang di belakang kok beda sama yang lain. Oh itu rumah ibu kos. Dulu Said sering main sama ibu kos. Apa sih lu? Oh jadi itu rumahnya yang lu bilang ibu kos punya lu. Nah benar. Dulu dia sering kesana setiap malam. Lah kapan tiap malam? Mau ngapain? Ya dia main sama ibu kos tiap malam. Jangan kurang ajar lu ya. Nah tadi di sekolah Siti bilang jangan ngajarin dia yang aneh-aneh kan. Sekarang lu yang ngajarin dia. Awas lu ya, gua kasih tahu sama Siti. Bukan gitu maksudnya. Gua cuma bilang fakta aja. Banyak banget fakta gua. Awas lu ya. Emang Siti bilang apa tadi? Enggak. Bagus kan rumah ibu kos? Iya bagus banget rumah masa depan lu Said. Parah sih lu. Iya, bagus. Itu juga rumah mantan Maron. Iya kan, Ron? Hah? Mantan? Iya. Dulunya, anak ibu kos pacaran sama Maron. Tapi sekarang udah putus. Semenjak anak ibu kos kenal sama Ventra. Oh jadi itu rumah pacar Ventra. Iya. Emangnya lu tahu kalau Ventra punya pacar? Dulu di sekolah banyak banget yang mau tahu siapa pacar Ventra. Di sekolah? Maksudnya di sekolah kita? Iya, Kenapa mereka pengen tahu? Emang siapa yang pengen tahu itu? dulu para cewek di sekolah pengen tahu banget siapa pacar Ventra. Mereka cuma tahu kalau cewek Ventra itu masih SMA. Makanya mereka pengen tahu. Bentar. Kenapa cewek di sekolah pengen tahu? Emang mereka kenal sama Ventra? Kenal banget sih enggak. Jadi ketua geng Freedom itu yang bernama Ventra. Dulunya dia sering datang ke sekolah kita sebelum kalian pindah. Mau ngapain dia?
anak buah dia kan pada sekolah di sana semua. Jadi dia sering ke sekolah buat nongkrong sama anak buah dia. Terus kalau dia datang nggak ada yang halangin dia. Kenapa harus dihalangin? Dia datang pas jam istirahat. Oh, gua kira dia datang pas lagi jam pelajaran. Sekali dia datang nih, semua anak buah dia pada keluar. Pada sambut dia dengan baik. Tujuan dia datang untuk apa? Ya mau ngobrol doang sama anak buah dia. Oh, gitu. Pas dia datang, semua anak buahnya pada ngumpul di kantin sama dia. Saking banyak mereka, kalau kita mau jajan, gak ada tempat buat kita. Dipenuhi mereka semua. Buset. Jadi banyak banget dong anak buah dia di sekolah. Hampir setengah sekolah anak buah dia. Makanya murid yang lain pada takut sama geng Freedom. Terus, kenapa cewek di sekolah pengen tahu siapa pacar dia? Dia kan ganteng. Jadi banyak cewek di sekolah yang suka sama dia. Makanya mereka kaget pas mereka tahu kalau pacar Petra itu masih SMA. Caper banget jadi orang. Lah, kenapa? Lu iri sama dia? Terus cantik nggak pacar Petra itu? Lu tanya aja sama Maron. Cantik nggak? Biasa aja sih. Ya, pas masih jadian bilangnya cantik banget. Pas udah putus bilangnya biasa aja. Sesakit itu ya ditikung oleh Petra. Jangan sok tahu ya. Gua putusin dia sebelum dia kenal sama Petra. Oh, jadi lu mantannya pacar Petra? Emang kenapa putusin dia? Malas gua pacaran-pacaran. Ribet. Udah, jangan bahas itu. Tapi gua ingat perkataan Erpan kemarin, Ron. Erpan siapa? Ada calon kakak ipar gua di tempat latihan. Emang dia ngomong apa? Yang kemarin, kata dia anggota geng Freedom memang banyak. Tapi cuma 5 orang yang paling berbahaya. Nah, lu kenal nggak sama 5 orang itu? Gak tahu juga sih. Setahu gua banyak mereka yang berbahaya. Tapi gua bisa cari informasi. Soalnya gua punya teman dalam geng Freedom itu. Katanya lu nggak mau temenan sama mereka. Ya nggak semua anggota mereka jahat. Ada beberapa di antara mereka yang baik. Tapi nggak baik juga sih. Terus kalau lu mau cari informasi mereka, bisa dong. Seharusnya sih begitu. Tapi nggak mudah. Kalau berlebihan, bisa-bisa mereka curiga sama kita. Sebenarnya yang gua takut cuma itu sih. 5 orang yang paling berbahaya dalam geng Freedom. Menurut gua yang termasuk 5 orang itu yang lu lawan kemarin deh, Ron. Nggak mungkin sih. Nggak mungkin gimana. Lu aja bisa kalah sama dia. Gua nggak mungkin kalah sama orang seperti dia. Buktinya lihat aja besok. Kalau dia cari masalah sama gua bunuh dia. Ini bukan berarti gua bantu lu. Iya. Udah jangan ngambek. Oh iya. Gua lupa bilang sama lu. Kemarin setelah lu pergi, gua didatangi suruhan Petra. Suruhan Petra? Kapan? Malam kemarin. Anggota dia. Kayaknya bukan sih, soalnya mereka mengaku kalau mereka pembunuh bayaran. Emang ada pembunuh bayaran kasih tahu identitas mereka sendiri? Iya, mana ada. Mereka pembunuh bayaran, mana ada yang buka identitas mereka sendiri. Satu lagi nih, kalau mereka pembunuh bayaran, lu kenapa baik-baik aja? Iya, setahu gua kalau mereka jalani tugas harus berhasil apapun caranya. Gak percaya kalian. Gua kalahi mereka berdua, sampai gak bisa bangun lagi. Emang iya? Iyalah. Terus, kenapa lu tahu kalau mereka kiriman Petra? Nah, ini. Jadi, pas mereka gak bisa ngapa-ngapain lagi, gua ancam mereka untuk kasih tahu siapa yang nyuruh bunuh gua. Terus mereka langsung kasih tahu? Ya enggak lah, seperti yang kalian bilang tadi, mereka sangat menjaga identitas mereka sendiri. Terus, siapa yang kasih tahu? Ya, gua bayar juga mereka untuk buka mulut. Emang bisa gitu? Ya bisa lah kalau punya uang. Mereka kan dibayar nih untuk bunuh orang. Nah, terus kalau kita bayar mereka balik dengan bayaran yang lebih tinggi, kan mereka nggak jadi bunuh kita.
Gimana sih? Gua nggak paham. Contohnya begini. Misalnya, lu Erik bayar Maron untuk bunuh gua. Terus, kalau gua bayar Maron balik dengan bayaran yang lebih tinggi, Bentar, gunanya lu bayar Maron untuk apa? Kan gua udah bayar Maron untuk bunuh lu. ya gua suruh bunuh lu lah. Kan pembunuh bayaran cuma perlu uang. Eh, benar juga sih. Wah, pintar banget lu. Ya iyalah, siapa gua? Bentar. Ini ceritanya kalau pembunuh bayaran itu kasih tahu lu kalau mereka dibayar untuk bunuh lu. Nah, kalau mereka tiba-tiba nusuk lu, gimana? Mau apa lu? Iya ya, benar juga. Ah, nggak jadi pintar lu. Ya, gua bisik sama pisaunya. Gua bisik gini nih sama pisaunya. Tusuk balik, nanti gua kasih uang 5 juta. Gak ada begitu anjing. Iya deh, iya. Berarti gua... Nah kan, udah ada yang ketuk pintu. Pasti nih, Pasti apa? Ibu kos mau samperin lu. bukan babi. Ini pasti pembunuh bayaran. Kalian siap-siap aja ya kalau mereka nusuk gua. Kali ini gua penasaran nih, seperti apa mereka.